Terima kasih atas kunjungan Anda di Magetan Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai Anda. Amin 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 ya robbal alamin. Li Chunfeng sedang bertarung dengan hantu tua berjubah merah. Keduanya sangat cepat. Pada saat yang sama, kekuatan yang mengerikan membuat Wu Wanglen menjadi ilusi. Banyak kultivator lainnya, melihat pertarungan antara keduanya, semuanya memasang ekspresi sangat serius, seolah-olah tempat yang tidak penting ini bisa runtuh kapan saja. Li Tua, biarkan aku membantumu. Melihat ini, Nan Batian memutuskan untuk membantu Li Chunfeng. Sebaiknya kau bertarung denganku. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan keluar dari kabut hitam yang mengelilingi Ming Shao. Orang tua itu berpakaian jubah hitam, tetapi mukanya semerah pantat monyet. Sial, kenapa ada satu lagi? Melihat ini, Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Nan Batian menatap hantu tua berwajah merah itu dan sedikit mengernyit, lalu berkata, "Dasar monyet, apa kau masih mau melawanku?" Hantu tua berwajah merah itu tertegun sejenak, lalu menatap Nan Batian dengan kaget, "Apakah kamu mengenalku?" "Aku tidak mengenalnya." Nan Batian menggelengkan kepalanya. "Bagaimana kamu tahu namaku jika kamu tidak mengenalku?" Hantu tua berwajah merah itu bertanya dengan ragu. "Siapa namamu? Bukan Monkey Boot, kan?" Nan Batian bertanya. "Ya, namaku Houding." Hantu tua berwajah merah itu mengangguk. "Sial, aku hanya menebak, berhenti bicara omong kosong, aku akan membunuhmu, aku masih harus membantu Lao Li." Setelah berkata demikian, Nan Batian meninju hantu tua berwajah merah itu. Kali ini, ilusi Wu Wanglen menjadi lebih serius. Perkelahian terjadi di mana-mana di seluruh negeri Wuwang. Tuan Muda Ming menatap Chen Ping dengan jijik, dengan senyum tipis di bibirnya. "Di antara 4 hantu Mingshan, aku khawatir ada satu yang hilang." Pada saat ini, Lin Chong perlahan berjalan ke arah Chen Ping dan berkata kepada Ming Shao di kejauhan. "Apa itu 4 hantu Mingshan?" tanya Chen Ping. "Dikabarkan bahwa ada pegunungan lain di bawah Gunung Iblis Surgawi, dan pegunungan ini adalah gunung kegelapan yang menuju ke neraka. 4 hantu gunung kegelapan adalah 4 pembudidaya iblis di gunung kegelapan. Mereka berasal dari sekolah yang sama dan sangat brutal. Aku tidak menyangka mereka juga berada di bawah komando 4 dunia bawah." Lin Chong mengikuti Chen Ping untuk menjelaskan. 8 pendekar pedang gunung iblis, 4 hantu gunung Hades. Keempat Hades ini telah merekrut cukup banyak orang kuat. Tidak heran Tuan Muda Ming ini begitu sombong meskipun usianya masih muda. Dia pasti sangat cakap. Chen Ping memandang Tuan Muda Ming itu, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa 4 istana dunia bawah begitu kuat. "Kaisar Lin, apakah Anda sendiri akan melakukannya juga?" Melihat Lin Chong berdiri di samping Chen Ping, Ming Shao tersenyum dingin. "Aku tidak akan membiarkan siapapun mengancam Tuan Chen, bahkan kau, 4 dunia bawah." Lin Chong berkata dengan ringan. "Baiklah kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu." Tuan Muda Ming mengangguk. Segera setelah itu, seorang lelaki tua lain muncul dari kabut hitam tak berujung di sekitarnya. Orang tua itu mengenakan jubah hitam, kecuali tangannya yang berwarna merah darah, seolah-olah baru saja berlumuran darah. "Kaisar Kota Matahari Bulan, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bertarung dengan Anda." Setelah lelaki tua bercakar merah itu selesai bicara, dia langsung menyerbu ke arah Lin Chong. Lin Chong juga melompat maju dan bergabung dalam pertempuran melawan lelaki tua bercakar merah. Chen Ping melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua kekuatan di belakangnya sedang digunakan saat ini. Tuan Muda Ming berjalan perlahan ke arah Chen Ping. Setiap langkahnya terasa lambat, tetapi dia tiba di depan Chen Ping dalam sekejap mata. "Semua orang bilang kamu adalah seorang jenius langka di dunia makhluk surgawi, dengan bakat luar biasa. Aku ingin mencobanya. Tapi jangan takut. Aku bisa memberimu kesempatan untuk meminta bantuan. Jika ada orang di belakangmu,
kau bisa memanggil mereka semua. Tuan Muda Ming tersenyum tipis dan berkata kepada Chen Ping dengan sangat sopan. Pada saat ini, mereka tampaknya bukan musuh. Dia memang bukan musuh, hanya saja Tuan Muda Ming tidak tahan dengan orang yang lebih kuat darinya. Chen Ping menatap Tuan Muda itu dan menggelengkan kepalanya perlahan, aku tidak akan meminta bantuan. Jika aku melakukannya, kalian berempat dari dunia bawah akan menghilang. Ketika Master Ming mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa, kamu sedikit melebih-lebihkan. Bahkan pemimpin sekte Huofen ada di sini, dan dia tidak berani meremehkan 4 netherworldku seperti ini. Apakah kau pikir bahwa kita di 4 dunia bawah hanya memiliki 8 pendekar pedang dari Gunung Iblis dan 4 hantu dari Gunung Dunia Bawah? Tidak peduli apa yang kau miliki di 4 dunia bawah, jika aku meminta bantuan lagi, bahkan jika ada Daluo Jinxian, itu tidak akan dapat menghentikan takdir kehancuranmu. Lebih baik aku tidak meminta bantuan, kata Chen Ping. Baiklah, kalau kamu tidak berteriak, aku yang akan berteriak. Setelah Guru Ming selesai berbicara, dia perlahan mundur. Dalam sekejap, sosok Tuan Muda Ming menghilang dalam aura pembunuh yang gelap. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya muncul dari kegelapan. Dia memiliki tanduk di dahinya dan tampak seperti unicorn. Chen Ping tercengang, lalu menatap pria parubaya di depannya dengan tak percaya, apakah kamu dari suku binatang? Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya, ibuku berasal dari suku binatang, dan sekarang aku memiliki darah suku iblis yang mengalir di tubuhku. Oh, kau bajingan, Chen Ping mengatakannya dengan tenang, tetapi tepat setelah dia selesai berbicara, Chen Ping tercengang. Dia ingin mengejek pria parubaya itu, tetapi dia lupa fakta bahwa ibunya adalah manusia dan ayahnya memang seekor naga. Dengan cara seperti ini aku tidak akan menjadi bajingan lagi. Rumput, kamu mencari kematian. Pria parubaya itu melotot dan langsung menyerbu ke arah Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping tidak berani ceroboh sama sekali. Dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan pedang itu berubah menjadi cahaya pedang. Ledakan. Cahaya pedang itu hancur berkeping-keping, dan tubuh Chen Ping terlempar ke belakang oleh kekuatan yang sangat besar, lalu jatuh dengan keras ke tanah, menyebabkan lubang sedalam 100 meter muncul di tanah. Pergilah ke neraka, pria parubaya itu berteriak dengan marah, lalu telapak tangan besar langsung menembus kabut hitam, memasuki lubang sedalam 100 meter, dan menghancurkannya ke arah Chen Ping. Saat tangan raksasa itu berguling ke bawah, gelombang kekuatan yang mengerikan menekan tubuh Chen Ping, dan tanah di sekitarnya terus-menerus terkompresi. Berdengung. Pada saat itu, suara pedang terdengar dari dasar lubang, diikuti oleh cahaya pedang emas yang melesat ke langit, langsung menembus tangan raksasa itu. Tubuh Chen Ping terbang ke langit, memegang pedang pembunuh naga, melayang di udara. Pedang pembunuh naga memancarkan cahaya redup, dan Chen Ping dikelilingi oleh cahaya kemasan. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan telah menutupi seluruh tubuh Chen Ping. Pada saat yang sama, kekuatan darah di tubuh Chen Ping terus terpancar, menyebabkan kekosongan di sekitarnya bergetar. Menghadapi orang di depannya, Chen Ping tidak berani ceroboh sama sekali. Meskipun dia bisa bertarung melawan lawan yang levelnya lebih tinggi, kekuatan lawannya jelas tidak mudah untuk dihadapi. Pria parubaya itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Chen Ping dengan tenang. Ada tekanan tak terlihat dari tubuhnya yang terus menekan aura Chen Ping. Senior, jika di saat-saat terakhir aku tidak dapat bertahan, aku masih harus bergantung padamu. Chen Ping berkata pada Raja Iblis Ciun. Apapun yang terjadi, kau bisa menghadapi sampah kecil ini sendiri. Mengenai pria sok penting bernama Ming Shao itu, aku cukup menyukainya. Aku akan menghadapinya saat waktunya tiba. Aku ingin dia tahu bahwa semakin dia berpura-pura hebat, semakin cepat dia akan mati. Kata Raja Iblis Awan Merah. Chen Ping bingung. Apa maksudnya ini? Akhir-akhir ini aku suka pamer. Apakah itu artinya aku akan segera mati?
Jika kau tidak peduli padaku, kau tidak akan bisa melarikan diri jika aku mati. Kata Chen Ping, enyahlah. Jangan mengancamku dengan cara ini lagi. Kau tidak akan mati. Tuan Si di belakangmu bisa menakuti bajingan-bajingan kecil ini sampai mati hanya dengan bersin. Dia tidak akan melihatmu mati. Bertarunglah dengan baik. Anggap saja itu sebagai sparring partner. Lagi pula, kamu tidak akan mati. Raja Iblis Ciyun menghibur Chen Ping. Raja Iblis Ciyun menghibur Chen Ping. Chen Ping memikirkannya dan itu masuk akal, karena dia memiliki Tuan Si di belakangnya. Setiap kali aku dalam bahaya, Tuan Si akan muncul tepat waktu. Lagi pula aku tidak akan mati, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Memikirkan hal ini, Chen Ping langsung menjadi percaya diri. Dia menatap pria parubaya itu dan berkata, "Bajingan kecil, apakah ini semua yang kamu miliki?" Wajah pria parubaya itu memerah karena marah. Dia tiba-tiba melangkah maju, mengulurkan tangannya, lalu melambaikannya. Ledakan. Tiba-tiba, tekanan kuat dari langit dan bumi turun dari tempat Chen Ping berada, menekan Chen Ping. Chen Ping menggertakkan giginya, dan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, melepaskan energi pedang yang mengerikan, menebas langsung ke arah tekanan dari langit dan bumi. Kepulan-kepulan, tekanan dari langit dan bumi langsung terkoyak oleh energi pedang Chen Ping, dan langit dan bumi kembali damai. Mata lelaki setengah baya itu sedikit menyipit, dia berada di alam Mahayana tingkat keempat, tetapi dia memiliki kekuatan seperti itu. Dia pasti sangat mampu. Kamu belum melihat semua kemampuanku. Chen Ping berkata dengan nada meremehkan. Brengsek, kau pura-pura keren saja. Pria parubaya itu mengumpat dengan marah, lalu melayangkan pukulan. Namun, setelah melayangkan pukulan, wajah lelaki parubaya itu sedikit berubah, dan dia segera berbalik melihat ke arah Tuan Muda Ming. Sepertinya dia takut kalau ucapan sok penting tadi akan menyinggung Tuan Muda Ming. Melihat Tuan Muda Ming mengabaikannya, pria parubaya itu menghela napas lega. Setelah pukulan ini, Chen Ping hanya merasakan area sekelilingnya langsung terkompresi, dan roh-roh jahat yang mengerikan menyerbu ke arah Chen Ping bagai ombak. Pada saat ini, Chen Ping tampaknya berada di tengah badai, membiarkan gelombang besar yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuhnya. Ombak besar ini sangatlah kuat dan dapat mencabik-cabik Chen Ping kapan saja. Tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan memancarkan cahaya keemasan, menahan kekuatan ini. Sepertinya kita harus menggunakan senjata pembunuh kita. Chen Ping menyimpan pedang pembunuh naga, dan busur Raja Dewa muncul di tangannya. Untuk menghadapi gelombang roh jahat ini, busur Raja Dewa adalah senjata terbaik. Alasan mengapa Chen Ping tidak pernah berani menggunakannya adalah karena dia tahu bahwa begitu dia mengeluarkan busur Raja Dewa, dia akan menjadi sasaran kritik publik. Bahkan mereka yang tidak menaruh dendam terhadapnya akan memendam niat jahat saat mereka melihat busur Raja Dewa miliknya. Inilah sebabnya mengapa orang yang tidak bersalah bisa bersalah karena memiliki harta karun. Tetapi pada titik ini, Chen Ping tidak peduli. Dengan busur Raja Dewa di tangan, Chen Ping menarik tali busur. Bulu anak panah perlahan muncul, dan energi jahat dari pola Tao di sekitarnya dengan cepat diserap oleh busur Raja Dewa dan berubah menjadi anak panah yang tajam. Suara mendesing, suara yang memekakan telinga terdengar, menyebabkan rasa sakit pada gendang telinga semua orang di seluruh negeri Wuwang. Saat anak panah itu ditembakkan, area di sekitar Chen Ping langsung meledak, dan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya hancur dan lenyap. Tuan Ming yang awalnya memasang ekspresi acuh tak acuh, tiba-tiba membelalakkan matanya saat Chen Ping mengeluarkan busur Raja Dewa dan menembakkan anak panah. Raja Dewa busur, ada tatapan membara di mata Tuan Muda Ming. Raja Dewa busur, bahkan mereka yang sedang bertarung pun tak kuasa menahan diri untuk berhenti dan menoleh ke arah Chen Ping. Pria parubaya itu sedikit mengernyit dan bertanya dengan tidak percaya, "Kamu menggunakan busur Raja Dewa?" "Lumayan,
Apakah kamu ingin mencoba kekuatannya? Chen Ping tersenyum, lalu tiba-tiba menarik tali busur. Antara langit dan bumi, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah busur Raja Dewa. Sebutir bulu anak panah yang bersinar dengan cahaya keemasan muncul di busur sang Raja Dewa. Suara mendesing. Chen Ping melepaskan anak panah, dan pria parubaya itu buru-buru melepaskan serangkaian energi yang kuat, tetapi pedang tajam itu langsung menembus energi yang kuat itu, diikuti oleh ledakan dahsyat. Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan pria parubaya itu langsung mundur, dan kekosongan yang dilaluinya mulai runtuh. Setelah akhirnya menstabilkan dirinya, pria parubaya itu berkata dengan terkejut di matanya, sungguh kekuatan yang kuat. Busur Raja Dewa memang layak dengan reputasinya. Setelah berkata demikian, lelaki parubaya itu tiba-tiba berubah menjadi garis panjang dan menghilang. Chen Ping juga melompat hampir pada saat yang sama. Mau lari, Chen Ping menarik busurnya dan menembakkan anak panah, dan anak panah itu melesat ke arah pria parubaya itu. Pria parubaya itu meninju keluar satu demi satu ki pelindung, dan bulu anak panah bertabrakan dengan ki, menyebabkan seluruh daratan Wuwang runtuh perlahan. Namun, setelah kekuatan ini mencapai tangga ke surga, kekuatan itu lenyap tanpa jejak dalam sekejap, dan area di mana tangga ke surga berada tidak terpengaruh sama sekali. Semakin berani pria parubaya itu dalam pertempuran, semakin banyak darah iblis di tubuhnya yang keluar. Tetapi Chen Ping merasa sangat lelah. Meskipun busur Raja Dewa sangat kuat, setiap kali ditarik, busur itu menghabiskan terlalu banyak energi Chen Ping. Chen Ping menggertakkan giginya dan berjuang sampai sekarang. Jika dia tidak memiliki busur Raja Dewa, Chen Ping pasti sudah dikalahkan.